Maksud lo proposal demi proposal, mengetuk pintu demi pintu, menghubungi seniornya seperti organisasi di luar sana. Maksud lo siapa? Organisasi mana ini yang begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all nice people. Alright baby, jumpa lagi bersama saya Rizal Jamal. Alright, di channel ini teman-teman akan mendapatkan inspirasi, edukasi, motivasi, dan semua masalah dan pro kontra dari sudut pandang anak muda Anda akan temukan di channel ini. Dan insya Allah kita akan kemas menggunakan logika, etika, dan juga estetika. Baik nice people, jadi buat teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Pastikan berubah menjadi abu-abu ya, dari merah ke abu-abu. Oke, sudah saya tunggu. 5 4 3 2 1 dan terima kasih nice people. Alright. Dan sebelum kita masuk pembahasan kali ini, saya sedang berada di kebun saya. Itu kebun cengkeh, dan juga ditanami beberapa pohon-pohon yang lain. Ada rambutan, ada jeruk, ada mangga, ada umbi-umbian, sayur-sayuran dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk persiapan ya, gara-gara pandemi corona langsung kita berubah mindset, kayaknya kita lebih cocok untuk menjadi petani milenial. Baik, langsung saja saya pantun mengenai pembahasan kita seperti biasa. Suku Jawa, Bugis dan Sunda, suku Papua, Maluku dan Batak, apa tanda ciri dari anak muda? Pemikirannya dan karyanya selalu bergerak. Oke, nice people. Kali ini masih berhubungan dengan isu staf khusus milenial, staf khusus presiden dari kalangan milenial ya, yang dimana terdapat sebuah kasus, bukan kasus juga ya, isu, bukan juga isu, tapi ini menyangkut tentang reputasi anak muda, dimana terlibat proyek dan sebagainya, namun itu sudah mundur. Namun beberapa hari terakhir banyak sekali opini yang bermunculan. Dan saya mendapatkan sebuah tulisan di Facebook, dan itu sangat viral beberapa kali dan banyak kali orang membagikannya. Dan izinkan kita ulas dan kita diskusikan bersama-sama di channel ini. Dimana ini penulisnya adalah Yusran Darmawan ya, Yusran Darmawan, timur-angin.com. Dan inilah yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan hari dengan mengambil topik judul mereka anak milenial, bukan anak revolusi. Awalnya, tulisan saya baca ini dari segi judulnya saya kurang sepakat. Awalnya karena mereka tidak memberikan atau mencemooh, di mana ketika dua staf sus, kakak Andi Taufan dan juga Belva Devara itu mengundurkan diri. Itu sempat agak dibahas di awal-awal, dan mereka menganggap bahwa mereka bukan anak revolusi. Dari tulisan awal ini bukan mereka, tapi sang penulis harusnya tidak mundur. Jangan mundur, hadapi itu kalau memang betul-betul kau adalah anak muda. Tapi melalui judulnya kita sudah bisa memahami, ya wajar. Karena mereka adalah anak milenial, bukan anak revolusi. Hanya melalui trending topik ataupun isu, penilaian dari media sosial, lalu mereka mengundurkan diri. Nah, izin kita ulas satu persatu. Tulisannya mengenai bahwa di tengah tatapan tidak suka, Hatta Muda membacakan pembelaan berjudul Indonesia Preach atau Indonesia Merdeka di Rotterdam tahun 1928. Bla 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 dan seterusnya. Tapi kini mental-mental anak muda milenial itu bisa langsung jatuh hanya karena dinyinyirin di media sosial. Mereka tidak sedang menjalani persidangan, tapi mereka seakan sudah diponis dan menerima sebagai kekalahan. Ini kira-kira gambaran awalnya. Mereka mundur hanya karena menjadi trending topik di media sosial. Mereka kabur dari tugas penting di istana hanya karena tak kuat menghadapi desas-desus dan sindiran para netizen. Bung, kita sedang perang. Kenapa mundur? Saya kurang tahu apa yang dimaksud oleh sang penulis mengenai kita sedang perang. Saya kurang tahu. Tapi mungkin bahwa kita sedang perang bagaimana supaya negara ini kita majukan dari karya-karya pemikiran dari anak muda. Mungkin seperti itu maksudnya. Kenapa mundur? Ya, kalau saya boleh menjawab, ya mereka mundur karena ingin menjaga citra anak muda. Seperti di video sebelumnya yang telah saya sampaikan. Bahwa mereka mundur karena ingin menjaga wajah generasi anak muda. Sebaiknya memang mereka mundur agar supaya tidak ada penilaian A dan B dan seterusnya. Walaupun banyak yang berharap juga agar supaya dihentikan juga proyeknya. Boleh mundur, silakan juga mundur dari proyeknya. Walaupun itu kita tidak tahu, tapi itu menjadi hak dari kakak Andi Taufan dan kakak Belva Devara.
Terus dia katakan selanjutnya, di abad ini kita menyaksikan satu pelajaran berharga tentang anak-anak muda yang lebih takut penilaian orang ketimbang memikirkan apa hal terbaik yang bisa dikerjakannya untuk rakyat di istana negara. Anak-anak muda itu lebih suka dagang dan mengerjakan proyek ketimbang merumuskan apa hal-hal baik untuk anak muda seusianya di jantung pemerintahan. Mereka bukan pemuda hatta yang memilih untuk jadi patriot bangsanya ketimbang mengerjakan proyek di jajaran pemerintah kolonial. Beberapa bulan lalu mereka bak selebriti, ini kira-kira bulan 11 ya kalau saya tidak salah. Mereka bak selebriti yang diperkenalkan di istana negara. Mereka menerima posisi sebagai staf khusus yang berada di lingkaran istana. Mereka memakai baju putih dan celana hitam. Ya, walaupun kita tahu bahwa baju putih celana hitam ini menandakan keseragaman, di mana salah satu pantangan dari kreativitas adalah keseragaman. Itu salah satu menurut kata Bung Rocky Gerung, Presiden akal sehat. Beberapa hari setelah menteri kabinet mengenakan baju yang sama, mereka disebut sebagai anak muda penuh prestasi dan bisa berbuat sesuatu untuk anak bangsa. Duduk di posisi itu harusnya menjadi awal bagi kerja-kerja untuk bangsa. Mereka punya reputasi dan track record yang mentereng. Pendidikannya juga bagus. Saya rasa tidak usah ditanyakan lah soal pendidikan. Wow, alumni Harvard University, Stanford, dan berbagai lulusan-lulusan kampus yang ternama. Apalah saya ini kodong yang hanya lulusan dalam negeri. Artinya mungkin kalau lulusan kayak saya ini mungkin nggak bisa ya diajak menjadi staf khusus. Tapi itulah. Oke, tidak usah kita perpanjang. Lanjut. Mereka lulusan kampus hebat luar negeri. Mereka kaya dan tidak perlu lagi mengandalkan proposal demi proposal serta mengetuk satu demi satu seniornya. Sebagaimana anak muda dari organisasi sana. Harusnya mereka sudah selesai dengan dirinya. Maksud lo proposal demi proposal, mengetuk pintu demi pintu, menghubungi seniornya seperti organisasi di luar sana. Maksud lo siapa? Organisasi mana ini yang begini? But okay. Namun mereka tak siap dengan sebuah konsekuensi. Risiko menerima sebuah jabatan adalah setiap saat bisa dibicarakan, difitnah dan dihakimi publik. Tak semua yang dibahas itu benar, sebab kebenaran tidak terletak pada seberapa nyaring suara yang membicarakan. Kebenaran tidak lahir dari seberapa kuat seseorang menghina orang lain. Kebenaran adalah kebenaran, sesuatu yang selalu lahir dari proses yang jujur. Memang apa yang disampaikan di awal-awal ini sudah masuk pertengahan sebenarnya itu cukup menggelitik sebenarnya, cukup menyinggung mereka dan ya sekali lagi seolah-olah bahwa ada anak muda yang pro agar mereka mundur, juga ada anak muda yang kontra. Kayaknya tulisan ini kontra, sebaiknya Anda jangan mundur. Kenapa tidak boleh mundur mereka sebenarnya? Karena mereka adalah anak muda yang sedang memperjuangkan sebuah gagasan besar untuk kemajuan bangsa dan negara, terutama untuk generasi kita. Jawabannya ada di sini. Harusnya hadapi saja semua tuduhan dan tudingan itu. Terima tantangan seorang ekonom muda untuk berdebat. Publik ingin tahu apa rencana dan peta yang mau digapai. Siapkan argumentasi bahwa kalian memang layak di posisi itu. Jelaskan kepada publik apa yang terjadi. Jika memang layak di posisi itu, jelaskan pada mereka apa saja yang ingin dikerjakan. Ya sih harusnya dijelaskan ya. Selama ini memang kita masih kurang begitu tahu seperti apa tugas atau detail yang sebenarnya mereka ingin kerjakan ini. Buka dialog dengan siapapun, datang ke media, lalu jelaskan apa yang sedang dan sudah dikerjakan. Tunjukkan kepada publik gaji dan fasilitas yang diambil dari pajak rakyat sangat pantas diberikan kepada kalian. Lihatlah jabatan dan posisi sebagai cara untuk memperluas jejaring silaturahmi dengan rakyat. Lakukan belusukan hingga kampung-kampung, telusuri bukit-bukit, dakilah gunung-gunung di berbagai penjuru negeri untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintah tidak diam. Saya kira sampai di sini sudah kita paham bahwa sebenarnya memang harusnya mereka tidak mundur, harusnya mereka gagah tampil perkasa ke depan seperti bagaimana dia di awal-awal diperkenalkan. Itulah kenapa di awal saya menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak Presiden harus meminta maaf kepada publik karena telah memberikan mandat kepada mereka, namun kemudian mereka terjebak dalam sebuah sistem. Saya kira Kakak Andi Topan dan Kakak Belva ini melakukan hal itu, saya kira tidak lepas daripada contoh dan daripada senior-seniornya. Saya akan membacakan, ya saya kira nanti saya akan, ini ada yang menarik. Karena kemudian di sini mengatakan bahwa
Karena ada media menyebut mereka tak punya tupoksi yang jelas di istana. Ruang geraknya terbatas, tidak seperti kementerian yang mengelola sumber daya materi dan sumber daya. Banyak hal di negeri ini dikapitalisasi untuk citra dan kesan. Keberpihakan pada anak muda diwujudkan dengan menunjuk sejumlah orang menjadi staf dan diperkenalkan seperti menteri negara. Soal mereka hendak melakukan apa, negara tidak banyak tahu. Yang aneh adalah kiprah anak muda itu seakan dibatasi dengan tugas yang absurd dan berkaitan dengan penanaman ideologi Pancasila. Bagaimana mungkin Pancasila hendak dijelaskan anak muda yang mendirikan perusahaan rintisan lalu besar? Tahu apa mereka seberapa tinggi intoleransi dan penindasan kepada mereka yang berbeda keyakinan? Apa mereka tahu betapa banyak anak bangsa yang mengais rupiah demi rupiah hanya untuk bertahan hidup? Tapi seharusnya mereka melihat semua itu sebagai tantangan dan yang akan semakin membesarkan mereka. Bisa berada di lingkar istana adalah peluang besar. Iya betul sih, peluang besar. Tidak semuanya orang bisa. Untuk menyampaikan suara-suara mereka yang di tepian. Suaranya bisa lebih nyaring terdengar. Inilah kenapa ketika kemudian muncul isu ketika mereka gabung di istana, kita khawatirkan jangan sampai ideologi mereka atau sifat kritis mereka itu tergerus hanya karena persoalan mereka berada di lingkaran kekuasaan. Oke, nice people. Saya tidak akan membacakan semua karena cukup panjang tulisan itu. Tapi poinnya adalah apa yang kemudian sekarang kita lihat ini menjadi tamparan keras bagi anak muda. Harusnya anak muda sekarang sedang berpikir untuk menyiapkan proses kaderisasi yang matang, yang kuat. Dan itu bisa kita raih di berbagai level kepemimpinan, baik itu di organisasi, mulai dari SMA, di kampus, di organisasi-organisasi eksternal non-kampus ya. Itu banyak bisa kita lakukan. Dan inilah peluang dan kesempatan kita bagi anak-anak muda. Sekali lagi, silakan berikan komentar Anda apakah memang betul-betul mereka layak untuk mundur. Dan mereka sudah top memang menjadi atau menyandang status sebagai anak milenial, atau karena mereka dituduh bukan anak revolusi. Karena anak revolusi itu apapun kasus dan masalah yang dihadapi mereka tidak mundur. Apakah demikian? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih seluruh nice people. Alright, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jumpa dalam keadaan suasana dan berikan ide-ide Anda yang tepat untuk kemudian kita bahas selanjutnya. Terus kembangkan suara-suara anak muda. Hidup ini adalah karunia karena hidup ini berbeda. Kalau ingin mengubah dunia, berikan tanggung jawab pada anak muda. Alright baby, tetap berkarya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.